lagi dalam bahasan ekuitas merek, yang mana pada bahasan kali ini kita akan membahas bagaimana membangun ekuitas merek, ya, atau bagaimana melakukan branding, ya. Jadi setelah bahasan sebelumnya yang menunjukkan bagaimana pentingnya suatu merek itu memiliki ekuitas yang tinggi, karena akan menimbulkan persepsi yang positif, akan menimbulkan preferensi, dan berikutnya akan dipilih oleh konsumen, gitu ya. Maka perlu dilakukan atau perlu aktivitas yang membentuk brand equity, ya. Jadi pertama itu adalah brand element, ya. Ada elemen-elemen yang mensupport merek yang memang harus muncul, yang sebaiknya muncul untuk melengkapi merek, ya. Di sini ada brand name, ya, ada nama merek, itu ada karakter-karakter khusus, ada jingle, ada packaging, ada simbol, gitu ya. Yang mana hal-hal tersebut itu bisa mensupport merek, ya. Nah, terkait dengan brand equity sendiri, ya, selain memiliki brand element, harus memiliki asosiasi, gitu ya, memiliki asosiasi terhadap hal-hal tertentu yang sifatnya positif, ya. Ada pencitraan terhadap suatu kesan tertentu, ya. Jadi jika suatu merek itu diasosiasikan mengenai layanan yang cepat, gitu ya, layanan yang tanggap, maka itu akan membantu konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jika dia akan memilih suatu layanan yang kualitasnya bagus, gitu ya, yang cepat, yang kredibel, gitu ya, maka dia akan memilih layanan dengan merek-merek tertentu, gitu ya. Selain itu juga brand equity akan terdukung dari marketing activity yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Bahasan sebelumnya kita bahas mengenai brand element, ya. Tadi juga ada elemen adalah sesuatu yang mensupport dari merek atau brand equity, ya. Bagaimana memilih brand element ini sendiri, ya? Kalau suatu merek itu ingin dibentuk, maka diharapkan pilihan merek itu yang pertama adalah mudah diingat, ya. Jangan sampai konsumen tidak mudah untuk mengingat, tidak mudah untuk menyampaikan atau mengucapkan merek itu, ya. Kalau tidak mudah untuk mengucapkan, bagaimana dia memilih kalau dia masuk ke toko, gitu ya, kalau dia mau menanyakan merek tertentu kepada salesperson yang ada di dalam toko, gitu ya. Mudah diingat, salah satu caranya bisa melalui kebermanaan, ya. Kalau suatu merek itu menjadi sesuatu yang bermakna, akan sangat mudah untuk diingat dan disukai, gitu ya. Jadi enak untuk mengucapkannya, gitu ya. Orang merasa nyaman dengan nama tersebut, gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk bertahan, gitu ya, karena suatu perusahaan pasti ingin memiliki merek yang memiliki umur yang cukup panjang, gitu ya, tetap diingat oleh konsumen, tetap dipilih oleh konsumen, gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalannya waktu perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya, ingin membuat produk-produk yang lain. Jadi diharapkan nama ini sendiri juga bisa ditransfer, bisa dipindahkan ke produk yang lain, produk-produk baru dari perusahaan, bisa diadaptasi, ya, dan mudah dilindungi terkait dengan pemalsuan-pemalsuan, ya. Branding ini sendiri, ya, perlu dilakukan secara internal, ya. Brand promise apa yang dijanjikan oleh suatu merek itu perlu dikomunikasikan terhadap karyawan, sehingga karyawan yang akan melaksanakan sebagai garda depan perusahaan, sebagai perwakilan perusahaan, harus paham terkait dengan misi dan visi perusahaan, ya. Begitu juga dengan partner yang dimiliki oleh perusahaan. Segala sesuatu perlu dilakukan untuk membangun merek, ya, untuk memperkuat merek. Di sini kita akan mengenal yang namanya brand revitalisasi dan brand reinforcement, ya. Jadi semua hal yang dilakukan itu diharapkan bisa memelihara brand equity yang ada, memelihara persepsi yang positif, memelihara preferensi konsumen, dan memelihara perilaku pilihan konsumen terhadap merek tersebut, ya. Jadi diharapkan memang brand itu bisa secara kontinu memiliki sumber-sumber yang bisa membentuk brand equity, ya. Dan di sini marketing activity juga diharapkan secara persisten itu bisa memelihara apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan, brand perusahaan. Demikian hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan pengelolaan brand atau pengelolaan brand equity. Kita akan bertemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.